wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana coba semuanya bareng-bareng ya. Kalau Bu Moni tanya apa kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Yang kelas bisa? Nah, ya, kita coba ya. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, yang belum gerak sebelah sana kok malah lendengan, lama-lama kalian tidur. Ada di Rizky Asia. Yang di Zoom juga Kan satu sama Mams Asia. Dia punya ada. dulu semuanya yang di Zoom. Oke, sambil menunggu yang lainnya masuk, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Hari ini semuanya alhamdulillah sehat ya. Yang kelas 6 sudah sarapan belum? Sudah. Tadi pagi? Alhamdulillah. Kalian kan mau menghadapi ujian ya? Ujian pertama dalam hidup toh? Yang dikasih label ujian baru kali ini toh? Jadi harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang ngasih kemudahan kepada kita adalah Allah. Nah, pagi ini kita semua dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Siapa yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj itu Perjalanannya Nabi apa? Muhammad ke Masjidil Haram ke Lahirnya Nabi Muhammad. Siapa ini yang menjawab? Perjalanan Nabi Muhammad Dari mana? dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Perjalanan dari kantor Siapa yang tahu? Akram terus habis itu ke Naik atas. Toyota, naik becak, naik delman, apa naik apa? Naik Naik unta? buruk. Buruk ya. Namanya buruk. Cepat sekali dia bisa terbang ke Sidratul Muntaha. Dan di peristiwa Isra Mi'raj itu kita diberitakan untuk apa? Nabi Muhammad dapat Sholat. perintah apa? Siapa yang jawab tadi? Sholat ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan jadi door prize. Yang bisa jawab nanti ada door prize untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Atia yang Masing-masing ada door prize 1 pulsa. Untuk masing-masing kelas ya. Untuk satu paralel, bukan masing-masing kelas. Kelas 6 ada 1 door prize, 1 pulsa 50.000. Kelas 5 juga, kelas 4 juga, 3 juga, 2 juga, 1 juga. Nanti yang bisa jawab pertanyaan yang akan dapat door prize. Jadi diperhatikan. Di sini juga ya. Oke, sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, kita akan melihat tampilan dulu dari, kalau buat kelas 6 adik-adiknya ya, dari adik-adiknya. Yang pertama dari Ananda Naura Nareswari Putri. Sini Naura. Nares. Nares ini kelas berapa Nares? 3 apa? 3 Siti Hajar. Dulu kelas 3 yang kelas 6 lagi ngapain? Bisa apa? Nggak bisa, jangan gitu toh. Sedih banget loh nggak bisa apa. Nggak. Prestasi kita kan beda-beda Bu, gitu ya. Nah kebetulan Dek Nares, kalau buat anak kelas 6 kan Dek Nares ya, atau buat teman-teman yang di Zoom, Nares ini punya satu prestasi yang luar biasa. Dia sangat pandai bernyanyi. Hampir di setiap acara Nares nyanyi ya. Kemarin terbaru Nares juara berapa Nares? Pidato yang nyanyi? Juara 2 lomba nyanyi nasional itu ya tingkatnya ya? Enggak tahu, ya udah. Oke, kalau gitu langsung saja kita dengarkan persembahan satu lagu dari Dek Nares, dari Ananda Nares.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Salam. Dibuka. Unmute. Tidak ada mulai. Sungguh indah dan sungguh mulia kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya. Khadijah akhirnya jatuh cinta. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda, rela berkorban harta benda untuk sang baginda. Khadijah wanita mulia, Nabi pun sangat mencintainya, menemani sang Rasulullah sampai tutup usia. Khadijah istri Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kisah cinta Sayyidah Khadijah bersama baginda Rasulullah, sungguh indah dan sungguh mulia kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya. Khadijah akhirnya cinta. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda, rela berkorban harta benda untuk sang baginda. Khadijah wanita mulia, Nabi pun sangat mencintainya, menemani sang Rasulullah sampai tutup usia. Khadijah istri Rasulullah. Khadijah istri Rasul. Terima kasih. Siapa, Bun? Panggilan siapa tuh? Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Ananda Nares ya. Atau di kelas di sini yang kelas 6 ada yang mau nyumbang lagu? Siapa? Boleh solo, boleh vokal grup, duo juga boleh. Ada? Atau mau ada yang nunjukin keahliannya? Hafalan mungkin, baca puisi,
Ada? Ada? Kok itu ada yang manggut-manggut itu ngapain? Oh, lagi latihan. Ya nggak apa-apa. Ditabung dulu, disiapin dulu buat kelas 6 khusus yang di sini. Yang mau nyumbang penampilan nanti boleh ya. Oke. Yang kedua kita masih ada penampilan lagi. Sebuah lagu kepada Ananda. Cia, kesini sayang. Iya. Kalau tadi ada Nares, sekarang ada Cia. Pasti udah nggak asing lagi ya. Sudah sering lihat Cia? Oke. Ada yang sering lihat Cia? Cantik nggak dia? Sering. Cantik. Oh, yang di Zoom rame cantik katanya. Nah, hari ini Cia mau nyanyi apa lagu apa Cia? Menuju surgamu. Kita semua hidup pasti tujuannya untuk apa? Tujuan terakhir kehidupan kita itu mana terminalnya? Surga. Surga. Kita hidup semua tujuan akhir terminalnya mau stasiunnya, mau naik apa? Surga. Mau naik mobil, naik bis, naik pesawat, semua tujuan akhirnya apa? Surga. Ananda Ciara ini kelas berapa Cia? 4 apa? Usman bin Affan. Dulu kelas 3 Siti Hajar ya kan? Iya, sekarang sudah kelas 4. Nah, langsung saja hari ini kita dengarkan dari Cia lagu Menuju Surgamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tersikap terbangun dari tidurku, kisah perjalanan pengaruh di dunia, kehampaan yang kurasakan sangat terasa di hati. Bila aku jauh darimu, cobaan datang dan ku kuatkan hatiku, ku hadirkan selalu cinta dalam suka dan duka, susah senang kan dilewati bersama, karena ku yakin hidup ini indah. Ku buka lembaran baru, ku kuatkan ketaatan teriring tobat keinsyafan. Oh Tuhan, bimbinglah kami ini menjadi hamba sejati menuju surgamu. Tuhan, tetapkan hati kami, mudahkanlah jalan kami dalam agama-Mu. Tak ketaatan
Ku buka lembaran baru, ku kuatkan kata-kata teriring tobat keinsyafan. Oh Tuhan, bimbinglah kami ini menjadi hamba sejati menuju syurga-Mu. Tuhan, tetapkan hati kami, mudahkanlah jalan kami dalam agama-Mu. Tuhan, tetapkan hati kami, mudahkanlah jalan kami dalam agama-Mu. Dan ketaatan padamu. Dan ketaatan padamu. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Cia. Sini sayang, jangan dulu. Kalau tadi Nares juara 2, Cia ini juga kemarin juara loh. Cia juara berapa, Cia? Juara 3. Jadi ada lomba yang diborong juara 2 dan 3-nya dari SD Purwo. Tepuk tangan dong buat Nares, Cia dan SD kita. Makasih ya, Cia. Nanti nyanyi lagi. Selamat. Kelas 6 yang di sini, sudah ada yang kepikiran mau tampil? Enggak. Kompak banget jawabannya enggak, gitu ya. Apa? Kompak, kelas 6 kompak jawab enggak ya. Aman. Oke. Karena sudah menunjukkan pukul 8:15, kita akan segera mulai acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Bu Monik mohon untuk kelas 6 yang berada di lokasi, dimohon untuk tenang ya. Tenang, nggak usah ribut. Ngobrolnya nanti boleh sama Bu Monik di depan. Sama teman-temannya jangan ngobrol dulu. Buat anak-anak di rumah kelas 1 sampai kelas 5, juga Bu Monik mohon untuk tidak menghidupkan dulu audionya atau di mute ya. Sudah siap? Sudah siap untuk tenang? Sudah ya? Kalau begitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SD Muhammadiyah Purwodiningrat, Bapak Gintor SIP dan Bapak Taufikur Rahman MPD. Yang terhormat Kak Jack Sparrow yang masih kita tunggu kehadirannya. Mudah-mudahan selamat di jalan dan bisa segera bergabung bersama kita. Dan yang kami hormati Bapak Ibu karyawan beserta wali murid yang mendampingi putra-putrinya pada hari ini. Dan tentunya yang Bu Monik sayangi dan Bu Monik banggakan, seluruh siswa-siswi SD Muhammadiyah Purwodiningrat.
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengambil hikmah bersama dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat ilmu. Mari kita bersyukur dengan bersama-sama mengucap tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam meneladani segala suri tauladan yang telah Rasulullah tinggalkan, dan nanti di yaumul akhir satu-satunya yang bisa menolong kita yaitu Nabi Muhammad menggunakan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua terpilih untuk menjadi umat yang menerima syafaatnya. Amin. Bapak, Ibu guru dan wali murid serta anak-anakku sekalian, sebelum acara ini dimulai, kami mohon perhatian untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik, dengan tenang. Untuk anak-anak yang ada di sekolah, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tidak membuka masker, dan bisa sedikit menjaga jarak. Jika ingin berbicara, jangan dibuka maskernya. Dan untuk anak-anak yang ada di rumah juga tetap menjaga kesehatan. Mohon untuk tidak menghidupkan audio, tapi tetap menghidupkan videonya supaya terlihat wajah-wajah anak-anakku yang solih-solihah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mendapatkan hikmah dari acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Aida Aska dari kelas 5 Az-Zahrawi yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 1-5. Kepada Ananda Aida Aska kami persilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian, tadi Aidah Aska telah membacakan surah Al-Isra yang juga berisi tentang cerita bagaimana Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Muhammadiyah Purwodiningrat yang akan disampaikan oleh Bapak Taufikur Rahman MPDI. Kepada Bapak Taufikur Rahman kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Bintoro selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Purwodiningrat, Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta anak-anakku yang ada di sekolah pada hari ini, yang semuanya cakep-cakep ya, cantik-cantik. Ya, luar biasa ya. Dan tidak lupa juga ayah dan bunda yang ada di rumah, yang selalu setia mendampingi buah hatinya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam perlindungan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kami cintai, kami banggakan seluruh anak-anakku kelas 1 sampai kelas 5 yang ada di rumah pada hari ini mengikuti kegiatan pagi hari ini sampai selesai insyaallah. Semoga selalu bersemangat dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saking banyak salam, semakin banyak mengucap salam, semakin banyak juga kesempatan menjadi orang yang selamat di dunia ini. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita syukuri kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini hingga selesai. Atas rahmat Allah, kegiatan ini diberikan kemudahan dan semoga mendatangkan banyak manfaat kepada kita, khususnya anak-anakku yang ada di sini dan maupun yang ada di rumah. Yang kelas 6, mohon doanya semuanya Bunda. Mereka sedang persiapan untuk memperjuangkan kehidupannya, memastikan besok ujiannya bisa berjalan dengan baik. Semoga mereka diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi yang paling utama, semoga mereka diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di rumah, kita juga berdoa semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya, dan ini adalah satu karunia besar dari Allah. Amin.
Anak-anak hari ini Amin. Isra Mi'raj ya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Munik yang telah membawakan acara kesempatan pagi hari ini. Isra Mi'raj itu suatu peristiwa besar. Isra wa Mi'raj. Ada yang tahu di sini Isra sama Mi'raj? Dari bahasa Arab ya. Sara, Isra berjalan, berjalan malam. Berjalan juga ada. Tapi disebut masya, tamasya. Tamasya itu artinya jalan, jalan-jalan. Tapi kalau Sara ini berjalan di malam hari. Maka Nabi berjalan di malam hari. Ya, Isra wa Mi'raj. Suatu peristiwa besar di mana peristiwa ini menjadi momen bagi kita diperintahkannya sholat 5 waktu. Ya, jadi hari ini kita peringati jelang sambut Isra Mi'raj yang akan jatuh pada tanggal 27 Rajab. Setiap tanggal 27 Rajab maka kita mengenang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kita memohon pada Allah semoga acara ini betul-betul memberi manfaat kepada kita semua, dan selaku pihak sekolah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir baik secara virtual maupun secara langsung di sekolah ini, dan mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Dan insya Allah nanti kita dibersamai oleh Kak Jack ya. Ada yang pernah bertemu Kak Jack sebelumnya? Belum pernah ya? Belum. Seorang motivator. Belum. Sama-sama. Kan di sini nih siap? Belum pernah. Siap. Siap. Ya, doorpress-nya satu-satu. Kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing satu. Siap. Doorpress-nya nggak main-main, besar sekali kata semut. Ya, besar sekali. Ya. Jadi silakan diperjuangkan, siapkan. Soal doorpress-nya apa, Pak? Nah, mungkin bertanya-tanya ya. Nah, ini rahasia ini ya. Rahasia, ikuti sampai selesai. Insya Allah nanti bisa mendapatkan doorpress. Siapa yang mendapatkan takdir doorpress hari ini dalam perjuangan. Silakan persiapkan. Jangan sampai yang depan kalah dari yang belakang. Ya, yang semangat sekali yang depan ini ya. Semangat nih. Ingin dapat doorpress kelihatannya. Ini juga ingin dapat doorpress ya. Tapi sayang, doorpress-nya cuma 1. Nanti kalau pulang kita tambah. Ya, tambah ya, doorpress. Kalau masih kurang, kita kedus silang. Begitu ya? Wah, siap ya. Sudah bawa kedus silangnya? Wah, luar biasa ya. Semoga acara ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita nikmati sampai selesai sehingga nanti satu demi satu acara ini berjalan dengan baik, dan semoga betul-betul ingat ambil hikmah dari setiap peristiwa. Ambil hikmah dari setiap peristiwa, termasuk peristiwa hari ini. Jangan sampai setelah acara ini kita malah justru semakin jauh. Harapannya semakin baik, semakin baik. Kita doakan siapapun yang ikut acara ini dengan baik, kita doakan semoga kalau dia anak kelas 6, semoga yang mengikuti acara ini dengan baik, semoga Allah nanti ujiannya dimudahkan. Ya, yang di rumah yang ikut dengan baik, semoga besok PTS-nya juga dimudahkan dan nilainya bagus-bagus. Amin Allahumma. Amin. Ya, Ayah Bunda yang di rumah, Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku sekalian yang berbahagia. Sambutan yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini semoga dapat dimaklumi dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Yang di sini tuh seru banget sama Pak Taufik ya. Mudah-mudahan yang di rumah juga bisa merasakan keseruan di sini ya. Oke. Ya. Coba dihidupkan videonya anak-anak yang belum. Coba. Ini bukannya enggak. Oh, Abdurrahman ini. Abdurrahman Katanya. Nah. Anak-anak ada yang pernah lihat Kak Jack Sparrow belum? Belum. Jack Belum.
Ah, Nonton apa itu? Udah. Udahlah. Ya. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan masuk ke acara ini, yaitu pengajian Isra Mi'raj bersama Kak Jack Sparrow. Tapi sebelum itu Bu Monik mau mengingatkan lagi semuanya, baik yang di sini kelas 6 semua atau anak-anak yang di rumah yang bergabung melalui Zoom, nanti diperhatikan karena di akhir kita ada 6 door prize, pulsa masing-masing 50.000 untuk 6 penjawab yang bisa menjawab pertanyaan. Dari kelas 1 1 orang, kelas 2 1 orang, kelas 3 1 orang, kelas 4 1 orang, kelas 5 1 orang, dan kelas 6 mau 1 orang atau berapa orang yang dapat door prize? Berapa? 10 bisa. 10 ya. 50.000 dibagi 10 berarti 5.000, oke? Satu ya, biar adil ya. Oke. Nah, anak-anak tahu tepuk semangat? Yang tahu tepuk semangat gimana tepuk semangat? tahu, tapi udah lupa. Coba ya. Dari rumah sudah tahu ya tepuk semangat Semangat, sudah semangat, mau dapat door prize. Semangat. Nah, oke kita ulangi yang semangat ya, yang di rumah juga. Jangan lupa sama yang di sini. Tepuk semangat. Tadi kita semangat menyimak hari ini karena Kak Jack Sparrow kayaknya sudah hadir ya, sudah diintip-intip juga. Lagi. Iya, insya Allah Kak Jack Sparrow ini bukan hanya akan memberikan pengajian ke anak-anak, tapi punya gaya yang seru banget. Jadi kita perhatikan, yang di sini sekali lagi boleh ketawa, tapi tidak boleh jorok-jorokan. Jorok-jorokan ini gimana sih? Maksudnya gimana? Karena berawal dari senggol-senggolan, lama-lama ya bisa. Ketawa kecikikan. Nah, ini ya. Kecikikan. Muridnya Pak Ruslan apa muridnya Pak Ridho ini? Kian. Ketawa kecikikan. Oh, kalau kayak gini. Berarti makan ayam chicken. Oke, kalau gitu, anak-anak yang di rumah juga sudah siap? Yang di rumah sudah siap? Sudah siap mau dapat door prize. Isra Mi'raj Nabi Muhammad kepada Kak Jack Sparrow kami persilahkan. Tepuk tangan yang meriah. Anak-anak siap-siap dulu sambil Kak Jack bakal siap-siap dulu. Udah ada 166 orang. Jangan ngomong. Kamu ya jangan ngomong lah. Oh, itu tuh orangnya. Kebanyakan orang nggak muat zoomnya. Udah tahu aku. Nah, aku nggak tahu. Dia 2 kali. Gimana aku lupa ya? Nggak tahu. Azab. Dia juga bisa sulap loh. Sulap. 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 Caranya bisa sulap. Sulap. Ayo sulap. Ini guru sulap ini. Sulap. Lemenya bisa sulap. Woi, bisa ngilangin HP kok. Ngilangin HP kok. Kok dia tahu? Jangan ngomong terus, dengerin itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau kita pandai bersyukur, Alhamdulillah. nikmat yang Allah berikan, pastilah Allah akan menambah nikmatnya lebih banyak kepada kita. Nah, adik-adik sekalian, Amin. alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini dalam acara apa, teman-teman? Isra Dalam rangka Mi'raj. pengajian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah. Kangen nggak sama Nabi Muhammad? Kangen. Nggak sama Nabi Muhammad? Misalkan sekarang ada Nabi Muhammad, teman-teman mau bilang apa sama Nabi Muhammad? Harus memeluk Nabi Muhammad. Harus pakai bahasa Arab. Kita semua berharap semoga kelak nanti di hari di mana ya? Di hari penghisapan ya, di yaumul hisab ya, kita semua nanti mendapatkan apa dari baginda Nabi Muhammad? Mendapatkan syafaat. Teman-teman, salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Nabi itu bagaimana? Sholat lima waktu. Sholat 5 waktu. Ngaji. Sholat yang khusyuk. Enggak main-main. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Oke, teman-teman tahu nggak artinya barusan? Tahu nggak, Mas? Iqra. Iqra itu artinya apa? Tahu. Apa yang kita baca, teman-teman? Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran dan kita juga membaca kondisi lingkungan kita. Ya, Iqra'ul Qur'ana. Tapi di sini ditekankan kepada membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena apa? Kelak nanti di yaumil kiamat ya, di yaumil mahsyar nanti bacaan Al-Quran tadi akan datang sebagai syafaat. Akan datang sebagai apa? Syafaat, sebagai pelindung bagi mereka ketika di dunia senantiasa senang membaca Al-Quran. Teman-teman, siapa yang hari ini sudah baca Al-Quran? Barusan ya? Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menambah ketenangan di dalam diri kita. Karena apa, teman-teman? Barang siapa ingat Allah, maka hatinya apa? Ingat Allah, hati kita bakal apa? Iya. Qulub. Ingat Allah, hati tenang. Kalau nggak ingat Allah, hati susah. Baik, langsung saja ya. Adik-adik sudah tahu nama kakak belum? Sudah. Ya. Namanya siapa ini? Cekro. Tapi ini bukan nama asli ya. Bukan nama asli saya ya. Itu nama ini aja, nama panggung ya. Nama asli saya tahu nggak? Kakak kasih tahu pakai pantun nanti bilang cakep. Bilang apa? Cakep. Coba. Yogyakarta berarti nyaman. Yang membuat semua jatuh hati. Cakep. Nama asli saya Kak Agus yang tampan. Cakep. Datang kemari untuk apa? Untuk silaturahmi. Jadi nama aslinya itu Kak Agus ini tampan apa cantik? Tampan lah ya, laki-laki kan. Oke, adik-adik sekalian, langsung saja ya. Kehadiran saya di sini pertama dalam rangka silaturahmi, teman-teman. Enggak kira-kira? Kira-kira. Karena dengan silaturahmi itu akan memperkuat tali silaturahmi di antara kita, terutama silaturahmi sesama umat muslim. Nah, langsung saja ya. Selain silaturahmi, saya ingin berbagi dua hal kepada adik-adik semua. Pertama, ingin menghibur adik-adik semua dengan pertunjukan sulap. Iya, adik-adik pernah lihat sulap? Udah lama. Pernah ada yang baik, contoh ya, contoh sulap. Sulap yang paling sederhana. Bisa ngilangin HP atau enggak? Kemudian
Coba. Gimana? Kebanyakan mungkin nanti begini. Kalian bisa Coba aja. Gini. Ini. Coba. Sini. Bisa. Nggak bisa. Coba Nggak bisa. naik lagi, naik level. Angkat seperti ini tangannya. Seperti ini. Lalu dibalik. Tapi Kayak gini. Halo. Iya. udah malu nggak apa-apa, nggak usah. Mas, boleh sini Mas. Sebentar saja. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Mas, siapa namanya? Sekali lagi. Brian. Oh, ini kayak pemain Fast Furious itu ya. Namanya ada Brian kan? Iya, coba buka tangannya gini. Coba teman-teman menyaksikan dulu ya. Nanti setelah menyaksikan baru mengikuti. Kayaknya kenal gerakan seperti ini ya. Oke, dibalik. Ya, naik seperti ini. Wah, lumayan wangi ya. Disilangkan, lalu digenggam. Nah, lurus bikin pistol, Mas. Lurus. Oke, pistol. Nah, pelan-pelan, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa ya. Diputar seperti ini. Coba diputar. Tidak bisa. Piye toh? Iya. Tidak bisa. Saya nggak bisa. Bisa. Gak bisa. Bisa. Enggak bisa. Bisa. Saya bisa. Ceng. Aku bisa. Gini. Bilang nggak bisa. Bisa. Saya bisa. Amat amin. Cinyut. Bisa. 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 Saya bisa. Bisa. Diam. Diam. Yang tinggi. Saya ganti suaranya. Tes konsentrasi dulu ya. Pegang kepala. Telinga. Mata. Bibi. Konsentrasi ya. Dahi. Dahi yang mana? Oke, lurus. Ya, oke, lurus. Dibalik. Ditempel. Diangkat satu. Ketika diangkat satu, yang bawah dibalik. Dibalik. Sudah? Oke, di bawah dibalik. Seperti ini, kelingkingnya dibalik. Kebalik. Baru dipasang. Baru lurus gitu kan. Diputar. Oke, saya mau tangan. Bisa. Mas Hayat, ini jarimu pasti jumlahnya ada 10. Nah, kalau saya sulap jarinya ada 11, pasti kamu nggak percaya. Ya kan? Saya akan menyulap jarinya jadi 11. Kita coba ya. Jarinya jadi berapa? Ya. Coba tangannya begini. Ya. Oke, sekali lagi saya minta tolong teman-teman untuk lihat dulu ya. Nanti kalau merasa keajaibannya sudah terasa nanti baru nyoba ya. Sebenarnya sama. Ini akan menarik kalau ingat dihitung dari belakang. Nanti di tengah-tengah kita berhenti, terus kita hitung sisanya. Ini akan menarik. Tapi kalau nggak begitu, biasa saja. Kita coba ya, pelan-pelan. Hitung dari belakang. Nggak ada kecepatan tangan. 10, 9, 8, 7, 6. Coba dihitung sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6 tambah 5 berapa? Oh iya. Ya 11. Lah iya makanya itu. Sekali lagi. Lihat ini ya. 10, 9, 8, 7, 6. Sisanya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Wah. 11. Weh, Tangannya dibuka tangannya. Oke, coba ya. 10,
Sisanya berapa? 10, 9, 8, 7, 8, 7, 6. Ini hitungan kembali teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman kalian. Mas Brian, silakan kembali duduk ya. Iya. Ternyata yang namanya sesuatu yang menarik itu tidak harus menggunakan alat yang mahal ya. Yang alat sederhana dengan jari pun bisa. Oke, teman-teman, langsung saja ya. Biasa kalau saya bawa dompet ya, itu umumnya isinya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Uang. Itu betul. Jadi ini akan menarik karena apa? Isinya api. Api. Dan ternyata kosong, zong ya. Nanti setelah ini baru dapat. Keren. Gini. Sesuatu mana tadi ya? Tepuk tangan. Harusnya itu ada di. Oh, nah, saya ganti aja dengan lihat ya. Saya minta daunnya boleh Pak Guru? Boleh ya. Terima kasih karena adik-adik itu kita harus minta izin ya. Yang dikit aja, yang kecil aja. Saya mau minta dikit. Tajam ya. Oh, yang sebelah sini betul Bu. Pasti juga ini. Saya akan menyulap dengan daun ini masalahnya. Dikit. Ini bisa. Bisa. Oke, bisa. Lihat ya teman-teman ya. Lihat ya. Konsentrasi. Siap, saya mau lihat dengan bisa. Nah, ada ya. Oke, sekarang coba. Lihat ya. Menghilang tuh. Daun. Tidak ada dusta di antara kita. Hanya daun ini saja di tangan. Iya. Oke. Ya. Iya. 1, Iya. 2, Menghilang. 3. Dan nggak tahu kenapa sekarang jadi kertas. Nah, lihat ya. Kertas. Wah. Aneh loh. Oh, kayak pesulap di Amerika. Ada loh. Keren. Murah aneh. Biasanya tepuk tangan loh biasanya loh ya. Mungkin ada yang curiga, wah jangan-jangan itu uangnya uang nggak asli ya kan? Coba kita cek pakai pulpen. Diapain? Mau dicubles. 1, lihat ya. 1, 2, 3. Hilang. Gimana tadi ya? Gimana? Oh di sini ya? Oh ya. Mohon maaf. Ya. 1, 2, 1, 2, 3. Dan lo ya. Kok bisa di situ? Karena ini mudah bolong, berarti ini nggak asli bisa jadi. Tapi kita lihat cek dulu. Kau bolong lah. Keren. Biasanya tepuk tangan ya. Oke teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kita banyak hal, ya mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah kita dalam hidup ini apa yang kita miliki sejatinya bukan milik kita semua, betul nggak? Tapi ada sebagian apa yang kita miliki itu milik siapa? Milik hak orang lain yang harus kita keluarkan dalam bentuk apa namanya? Zakat maupun sedekah. Teman-teman, apa sih keutamaan orang yang bersedekah? Abu, ada yang tahu? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah manusia dari apa namanya? Bala itu bencana. Jadi teman-teman kalau pengen selamat harus banyak-banyak sedekah. Nah, ini contoh saja, contoh penggambaran ya. Ini teman-teman, ini ada 5.000, ini juga ini ada Rp1.000. Lihat ya. Ini kosong, tidak ada isinya. Ya, kosong. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita ya, Mbak ya. Iya. Saya buka resletingnya dulu ya. Ya seperti ini. Yang lain aja. Ya. Sekarang teman-teman lihat. Sedekah ya atau zakat.
selama itu dilakukan dengan ikhlas, mendapatkannya dengan cara yang benar, maka insya Allah ya pasti Allah akan mengganti yang sudah kita keluarkan menjadi lebih banyak seperti ini. Misalkan dari 1.000 jadi berapa ini? 10.000 rupiah. Wow. Apa-apa lah, tepuk tangan satu orang nggak apa-apa lah ya, lumayan lah ya. Tidak membuat saya bahagia loh ya. Pak, jadiin 100.000. Dari 1.000 jadi berapa ini? Keren. 10.000 rupiah. Ada yang mau? 10.000. Ada yang mau? Jadiin 100.000. Satu pertanyaan langsung bisa jawab, tak kasih langsung ya. Jadiin 100.000, Pak. Jadiin 100.000. Nggak bisa, nanti saya akan berikan di cerita Jadiin satu. ya. Oke. Jadiin Nanti 100.000. saya akan menceritakan tentang sebuah Isra Jadiin Mi'raj, kegiatan 100.000. di sana ada satu bagian cerita di mana dikatakan ada yang dinamakan tahun kesedihan. Jadi Isra Mi'raj itu ada kaitannya dengan tahun kesedihan. Itu ada istilah dalam bahasa Arabnya, teman-teman. Apa tahun kesedihan dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ada yang tahu? Apa Pak? Tadi Pak nggak dengar. Kita kasih tahu ya, tapi hadiahnya tetap nanti akan dikasih ya. Namanya ini, ingat-ingat teman-teman ya, karena bisa jadi ini keluar pada saat ujian loh ya. Nah, tahun kesedihan disebut dengan, coba Pak, Amul Huzni. Jadi itu adalah tahun kesedihan. Nah, bagaimana cerita lengkapnya tentang tahun kesedihan kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Langsung saja teman-teman, kita bahas tentang Isra Mi'raj. Iya. Tapi sebelumnya, Mi'raj. yang meriah untuk kita semuanya. Oke, saya boleh cek durasi dulu ya, tapi kan nggak kelamaan anak-anak pulang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ada yang tahu lanjutannya? Minal masjidil haram barakna haulahu linuriyahu innahu ya, sampai akhir ayat ya. Baik, shadaqallahul azim. Teman-teman, peristiwa Isra Mi'raj Allah abadikan di dalam surat yang baru saja kita bacakan. Nah, saya mau tanya dulu, Isra Mi'raj, kira-kira ini satu kata atau dua kata yang terpisah sebenarnya? Iya. Dua kata yang terpisah. Jalan malam. Jadi Isra ini ada artinya sendiri, Mi'raj juga ada artinya sendiri. Nah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Itu ada di mana? Di kalau Masjidil Aqsa ada di mana? Ada di Palestina. Perjalankan. Palestina. Teman, tahu nggak kira-kira berangkat menuju ke Palestina yang jaraknya begitu jauh itu menggunakan apa? Buruk. Menggunakan teman-teman, buruk ini semacam apa kira-kira, ada yang tahu? Kuda berbentuk kuda tapi tidak terlalu pendek juga. Nah, teman-teman, di situ Nabi ditemani oleh malaikat. Malaikat siapa, ada yang tahu? Malaikat Jibril. Jibril tugasnya itu utamanya apa sebenarnya? menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril. Yang tahu malaikat Mikail? Membagikan rezeki. Kalau pencabut nyawa? Malaikat hebat, ya. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, kakak mau kasih tahu. Sebelum kejadian itu, Nabi kehilangan dua orang yang sangat dicintai. Itulah kenapa tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi sedih karena dua orang. Yang pertama siapa? Ada yang tahu? Khadijah, betul. Khadijah itu siapa ya? Istrinya. Yang kedua, Nabi kehilangan pamannya. Namanya siapa?
Yang keras sekali lagi. Abdul Muthalib. Abu Thalib. Abu Thalib. Siti Khadijah itu meninggal di tahun yang sama. Ditambah lagi dakwahnya Nabi Muhammad semakin ditentang oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, teman-teman kebayang dong kira-kira bagaimana sedihnya Nabi. Teman-teman kalau Nabi sedih, kira-kira kita ikut sedih nggak? Iya. Ikut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril melakukan perjalanan yang dinamakan Isra Mi'raj. Nah, Isra sendiri adalah perjalanan dari mana tadi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Teman-teman, di malam hari itu beliau diperjalankan oleh Allah. Yang sebelumnya hadinya telah dibedah ya, dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sampai ke Palestina, Nabi pun mengerjakan sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat sunnah yang makmumnya pada saat itu adalah para nabi-nabi terdahulu. Nah, itu tadi peristiwa yang dinamakan peristiwa Isra. Nah, setelah itu Nabi melakukan yang namanya Mi'raj. Kalau Isra itu horizontal, kalau Mi'raj apa? Vertikal. Sebagaimana kita beribadah itu ada dua, ibadah secara apa namanya? Horizontal dan ibadah secara vertikal. Ibadah kepada sesama manusia dan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada sesama manusia salah satunya apa? Ada di visi kalian di sekolah. Apa yang pertama visinya tadi? Apa? Ada yang tahu? Visi sekolah yang pertama apa? Ada yang ingat? Kelas 6 loh. Visi sekolah ini apa? Yang pertama. Apa? Akhlakul karimah, ya. Berakhlak mulia. Itu adalah salah satu ibadah kepada sesama manusia. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril menggunakan buraq menuju ke mana tadi ya? Ada yang tahu? Ke langit yang Masjidil Haram. Nah, itu ada namanya Sidratul Muntaha. Adik semua, ketika Nabi melakukan perjalanan, ada makhluk Allah yang mau menggagalkan perjalanan tersebut. Iblis. Ada yang tahu nggak? Iblis. Kira-kira Mas tahu nggak nama jinnya siapa yang mau menggagalkan perjalanan Isra Mi'raj ini? Jin siapa? Setan. Ulangi, ada yang tahu? Setan. Namanya pakai I. Terakhirnya T. Jin yang mau menggagalkan perjalanan Isra Mi'raj. Tidak mau perjalanan ini berhasil. Jadi jin ifrit ini adalah makhluk Allah yang tidak pengen usaha Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha ini berhasil. Dia nggak mau itu. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jinnya ini pun akhirnya terbakar, ya, tidak mampu mau menggagalkan usaha Nabi. Nah, teman-teman sadar nggak sih kalau peristiwa diikutinya Nabi bersama tadi apa namanya jin ifrit tadi, ini merupakan simbol bahwasanya ketika manusia beramal soleh itu pasti akan ada apa? Gangguannya. Saya mau tanya teman-teman, ketika kita mau berbuat baik biasanya akan ada apa yang ikuti? Gangguannya. Godaannya, ya kan? Tapi kalau kita bersandar kepada Allah akan diberikan keberhasilan. Sebagaimana anaknya Nabi siapa ya? Ismail. Nabi Ismail. Ketika mau disembelih, kemudian ada setan yang mau menggagalkan. Dan akhirnya tahu kalau itu setan dan dilempar dengan apa namanya? Dengan batu kerikil. Nah, itulah anak-anak sekalian. Ketika teman-teman belajar di sekolah, belajar ngaji, apapun bentuk kebaikannya, yang namanya iblis atau setan pasti akan selalu menggoda manusia. Maka pentingnya bagi kita selalu berdoa. Teman-teman kalau sebelum belajar berdoa nggak? Berdoa nggak, Mas? Itu dalam rangka apa? Supaya iblis tidak menggoda usaha
kita dalam menempuh kebaikan. Kenapa? Selamanya iblis tidak akan rela ketika manusia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, hingga akhirnya ada beberapa peristiwa yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang keadaan umat akhir zaman ini. Salah satunya apa? Tahu nggak teman-teman? Di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Allah memperlihatkan ada manusia yang memegang benda yang keras. Itu namanya apa biasanya? Apa? Benda yang keras? Besi. Batu. Nah, bisa juga besi, tapi ini batu. Teman-teman, batu yang sangat besar. Pada saat Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada orang megang batu dan batu itu apa namanya? Dilempar. Dipukulkan ke kepalanya dia sendiri. Langsung saat itu dia mati. Atas izin Allah hidup lagi. Ambil batu lagi, pukul sendiri. Kepalanya pecah, mati, hidup lagi. Terus seperti itu. Ada orang-orang yang nanti di neraka disiksa oleh Allah dengan cara seperti itu. Dia megang batu, pukul kepalanya sendiri sampai mati terus seperti itu sampai dosanya habis. Tahu nggak teman-teman? Itu kenapa dia mendapatkan hukuman seperti itu? Karena dosa apa dia? Ada yang tahu? Sombong. Karena selama hidup di dunia dia malas, jarang, bahkan tidak pernah mengerjakan yang namanya perintah sholat. Teman-teman, saya mau tanya, tubuh kita ini, kita bisa ngomong, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, itu karena ada apanya? Karena tubuh kita ada apanya? Ada nyawanya, teman-teman. Sama, seluruh ibadah yang dikerjakan manusia. Ibadah itu kan banyak ya. Ada sedekah, ada Sholat. tapi sama orang. Ini nggak ada nilainya sama sekali dilakukan oleh manusia. Kalau apa? Sholatnya ditinggalkan. Dicek ini. Wah, ini nilai sedekahnya 100. Wah, keren ya kan? Nilai ngajinya, wah keren 90. Masya Allah ya kan? Berbakti sama orang tuanya mantep. Nilainya berapa? 93. Nah, dicek tuh sama Allah. Lihat sholatnya bagaimana? Dicek. Ternyata sholatnya nilainya cuma 3. Ya kan? Angka merah. Lalu nilai yang tadi tinggi-tinggi itu dianggap oleh Allah nilainya sama dengan nilai 3 karena sholatnya tidak dikerjakan. Jadi sholat itu menentukan amalan-amalan yang lainnya. Pertanyaannya teman-teman, seberapa sering kita menjalankan sholat? Apakah sering, jarang, atau memang selalu mengerjakan sholat? Jawab kepada hatinya masing-masing. Saya mau tanya lagi. Ini bangunan sekolah ini keren banget teman-teman. Ini bisa berdiri karena ada apanya? Tiangnya. Kalau nggak ada tiangnya kira-kira bisa berdiri nggak ini? Enggak bisa. Kan roboh. Sama. Sholat itu dalam agama seperti tiang dalam bangunan. Kalau dia ini bangunannya keren nggak ada tiangnya roboh. Manusia ibadahnya bagus-bagus, tapi sholatnya nggak dikerjakan, sholatnya bolong-bolong, sama saja nilainya zong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mau terus memperbaiki sholatnya? Mau terus mendirikan sholat? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Jangan lemes gitu dong. Oke teman-teman, saya mau tanya. Kesampailah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Itulah di mana Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya mau tanya. Ya, oke, saya mau tanya teman-teman. Kenapa kok Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk bertemu langsung dengan Allah? Ada yang tahu? Untuk menerima perintah apa? Perintah sholat. Karena saking ibadah sholat ambil oleh Allah menuju ke surga, ya bertemu dengan Allah langsung. Kalau perintah haji, perintah berbakti sama orang tua itu lewat malaikat Jibril cukup di dunia, tapi ini tidak karena saking pentingnya ibadah sholat langsung. Tapi pertama kali itu enggak 5 kali teman-teman sholatnya, tahu nggak berapa kali?
20. Nah, tambah 30 baru betul. Jadi pertama kali Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan kepada kita untuk mengerjakan sholat siang, sore, malam itu berapa kali? 50. Kira-kira teman-teman sanggup nggak? Siang, sore, malam, pagi, malam itu sholatnya 50 kali. Sanggup atau tidak? Tidak sanggup. Makanya ketika Nabi Muhammad turun ke bumi bertemu dengan para nabi yang lain, para nabi itu menyarankan supaya ditawar. Karena Pak umat manusia tidak akan sanggup kalau 50 kali. Betul, ketemu lagi sama Allah, ditawar-tawar-tawar, akhirnya ketemulah angka berapa? 5 kali dalam sehari semalam yang kita sebut dengan sholat sholat subuh pagi hari. Dijawab ya. Sholat subuh. Sholat zuhur. Yang di rumah juga ikutan ya. Ya, ulangi dari awal. Sholat subuh Di pagi hari. Di siang hari. Sholat asar. Di sore. Di hari-hari. Baju baru. Alhamdulillah. Tak punya pun. Tapi ada baju yang apapun manusia yang diberikan oleh Allah harus bersyukur. Teman-teman, ada lagi nih. Barang siapa mengerjakan salat 5 waktu dengan semangat, pasti dia akan selamat dunia dan di akhirat. Bareng-bareng ya, sambil tepuk ya. 1, 2, 3. Barang siapa mengerjakan salat 5 waktu dengan semangat, pasti dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Barang siapa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, pasti dia akan disiksa. Di mana? Di neraka selamanya. Teman-teman, pengen mendapat nikmat atau siksa? Pengen mendapat nikmat atau siksa? Maka kita kerjakan apa yang namanya sholat. Sholat berjamaah. Jangan ditunda-tunda. Nanti keburu masuk keranda. Jangan ditunda nanti-nanti, tidak keburu mati. Jangan ditunda kapan-kapan. Kalau sudah waktunya sholat, takutnya sudah dibungkus kain apapun yang kita miliki sifatnya sementara. Nggak ada yang abadi, teman-teman. Tubuh kita itu sehat, kita bisa hidup di dunia. Rata-rata umurnya berapa? 60-70 tahun lah antara itu ya. Maka teman-teman, kita pergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk semakin dekat kepadanya. Insya Allah. Oke, saya singkat. Nah, akhirnya ketemu 5 kali, kemudian selesai, kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Teman-teman, di pagi harinya Nabi pun menceritakan ini kepada orang-orang. Kira-kira orang-orang pada percaya nggak? Kalau pada saat itu yang nggak ada kendaraan, itu Nabi sudah ke Palestina. Kemudian ke langit ke-7, turun lagi, kembali lagi ke Mekah. Kira-kira orang-orang pada saat itu percaya nggak, Mas? Tidak percaya. Ada orang-orang sebagian kecil yang percaya. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang punya gelar As-Siddiq. Namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq artinya membenarkan. Dia membenarkan. Satu-satunya orang yang pertama kali membenarkan, percaya, dan yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj. Maka Abu Bakar mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Ya. Yang pertama, tadi Nabi itu melakukan perjalanan tadi menggunakan kendaraan ya, hewan. Hewan apa namanya?
kuda yang disebut dengan buraq. Sama teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan surganya Allah, pengen mendapatkan akhiratnya Allah yang penuh dengan kenikmatan, maka kita butuh kendaraan. Nah, kendaraannya apa teman-teman? Amal ibadah yang baik, amal saleh itu adalah kendaraan kita nanti di akhirat untuk mendapatkan tiket masuk surga. Teman-teman, coba bayangilah teman-teman, kalau kita mau liburan misalkan ke Jakarta, satunya punya kendaraan super cepat, satunya cuma jalan kaki. Lebih pengen punya kendaraan apa cuma jalan kaki? Jelas dong, kendaraan sama. Ada manusia yang nanti ya toh, menuju surganya Allah dengan kendaraan yang sangat cepat banget. Ada yang secepat kilat, cepat banget. Ada yang seperti burung ketika ke surga. Ya kan? Ada yang seperti berjalan kaki dengan cepat. Kayak film apa itu yang gini. Wah, ya itu ya. Seperti itu teman-teman. Ada yang menuju ke surga dengan apa kira-kira? Seperti ini. Jatuh dia pegangan jembatan Sirat, naik lagi. Jatuh lagi, seperti itu. Karena apa? Amal ibadahnya sedikit. Pun demikian dia beruntung karena tetap masuk surga. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada yang mau menggagalkan perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Siapa tadi namanya? Jin. Sama teman-teman. Kita dalam beramal soleh hidup di dunia ini, melakukan ibadah, itu selalu ada jin yang mau menggagalkan usaha manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu meminta pertolongan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal kalimat itu ya sebelum teman-teman melakukan aktivitas kebaikan lainnya. Oke teman-teman, kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati sebut Allah. Saatnya kakak bagi hadiah. Hadiahnya ada ya Pak ya? Atau ya? Ada, oke. Hadiahnya ini nanti dikasihkannya nanti ya. Pertanyaan dulu ya. Oke, ada berapa hadiah? Wah, saya mau hadiah. Oh, kita mulai dari kelas 1 dulu ya. Saya mau hadiah. Kelas 1-nya ada di YouTube ya? Itu dulu kelas 1. Oh, kelas 6. Oke, nanti tolong dipandu yang angkat tangan siapa? Oh, di sana ya. Oke. Baik, ada di kelas 1 semuanya. Tolong yang di sini boleh duduk tenang, bagus seperti ini, keren ya. Halo adik-adik kelas 1. Dadah. Oke. Baik, adik sekalian. Apa kelas 1 di sini ya? Apa nama kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Buraq. Oke, cepet-cepetan. Yang tahu jawabannya tulis di chat. Oke, cepet-cepetan nanti akan dilihat oleh guru-guru kita, pemandu-pemandu kita yang akan menilai siapa yang cepat bisa menjawab pertanyaan yang barusan kakak sampaikan. Sudah ketemu? Sudah. Dan pemenangnya jatuh kepada adik Arkasya dengan menjawab buraq. Betul? Jawabannya buraq? Betul. Tepuk tangan. Wah, ya. Anak kelas 2 SD. Ya, sekarang anak kelas 2. Oke, teman-teman sekalian. Mau tanya. Nabi itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram itu ada di kota apa? Ya, kelas 2. Yang tahu jawabannya, tulis jawabannya di tulisan. Ya. Masjidil Haram ada di kota mana? Ada foto tuh loh. Cepet-cepetan. Masjidil Haram ada di kota mana? Lihat Eki tuh. Tadi ada kok, sekarang nggak ada. Oke, kita sebut namanya dulu. Eki keluar kah? Anindya. Anindya menjawab apa? Mekah. Betul Masjidil Haram ada di Mekah?
Betul, tepuk tangan buat adik Anindya. Pertanyaan yang ketiga. Berarti kelas 3. Coba kelas 3. Apa arti kata Isra? Isra itu artinya apa? Yuk adik-adik kelas 3. Cepet-cepetan tulis apa arti dari kata Isra. Coba. Oke, hitung. Pak. Sebenarnya mereka tahu tapi mau ngomong langsung pengennya ya kan? Pak. Ya, oke, oke. Bapak ya, saya bapakmu ya, Dek ya. Pak. Gak apa-apa ya. Pak. Oke. Apa arti kata Isra? Ada yang jawab? Perjalanan Nabi bersama dengan siapa, dari mana ke mana? Nah, itu loh. Perjalanan Nabi bersama siapa, dari mana ke mana? Udah? Namanya siapa? KL. Coba KL angkat tangan. Mana KL? Oke, KL. Apa jawabannya? Perjalanan saja. Perjalanan Nabi di malam hari. Perjalanan Nabi Muhammad bersama dengan malaikat siapa? Malaikat. Dari mana ke mana? Ada nggak yang bisa jawab lebih lengkap? Isra. Ada? Tidak. Kucingku yang Cheryl Adera. kucing lupa aku. Coba dibacakan jawabannya. Ke Masjid. perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul apa salah? Betul, tapi nggak apa-apa, belum sempurna. Tapi nggak masalah, sudah kita anggap betul ya. Bersama siapa? Malaikat Jibril. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat adik-adik kita yang di rumah. Sekarang pertanyaan kelas 4. Konsentrasi. Tadi ada sesosok makhluk yang mau menggagalkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, siapakah sesosok makhluk yang mau menggagalkan perjalanan Nabi Muhammad ini? Coba. Yuk, kelas 4. Siapa yang mau menggagalkan perjalanan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril ketika melakukan Isra Mi'raj? Boleh disebutkan namanya? Rifki Prasetyo dengan jawaban Jin Ifrit. Jin Ifrit. Suara ditekan sih. Oke, siapakah dua orang yang meninggal di tahun itu yang disebut dengan Amul Huzni? Ya, ada dua orang yang meninggal. Saya pengen nama ya, istri dan pamannya. Istrinya namanya siapa? Pamannya namanya siapa? Yang meninggal di tahun itu. Dek Akira. Kira. Oke, Dek Kira. Jawabannya apa? Khadijah dan Abu Thalib. Betul teman-teman? Tepuk tangan. Oke, teman-teman. Yuk. Sekarang kelas 6 ya. Nanti yang tahu jawabannya cepet-cepetan berdiri dari tempat Anda duduk saat ini ya. Saya ingin posisinya duduk bersila. Bukan mekangkang. Oke, pertanyaannya langsung saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj
kemudian dia kembali ke bumi, maka ada orang yang membenarkan. Siapa nama orangnya? Abu Bakar. Oke, Mas siapa namanya? Ismail Ahmad Reza. Oke, panggilannya Iza. Oke, Iza. Izatul Islam. Oh, kekuatan ya. Oke, Iza, saya mau tanya. Siapa nama sesosok yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang pertama kali itu? Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, betul. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, nanti hadiahnya diambil ya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, seru ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari pelajaran peristiwa Isra Mi'raj. Baik, sebelum saya pulang ya, karena waktunya terbatas ya Pak ya, satu permainan terakhir aja ya. Satu permainan terakhir, ini permainan yang seringkali sebenarnya saya tampilkan di beberapa tempat ya. Dan disebut dengan permainan linking ring. Langsung saja kita mainkan permainan linking ring ini. Ya, ini nggak apa-apa, ini coba. Boleh Pak, diambilkan ke saya Pak. Wow. Keren. Wah, keren. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Keren. Keren. Keren, keren. Sedikitnya kayak gimana? Gimana? Apa ini kata aku ini? Kak, ini magnet. Wah. Bisa tembus magnet. Keren. Wah. Lah kok malah ngomong aja. Tepuk tangan. Keren. Keren, keren. Keren, keren. Oh, Iprit. Keren. Mana caranya tuh? Gimana? Oh, maaf, bisa Pak Guru mau mengecek atau fake atau oh boleh siapapun boleh maju sini. Coba dicek. Ya, saya cek. Pak, saya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Dicek dulu Mbak, sebelah sini. Ada sambungannya atau itu enggak? Lobangnya. Lobangnya ada lobang. Ada lobang ya, ini gede banget lobang ini ya. Ya, itu lobang ya, ada ya. Oke, sekarang jika seperti ini, tepat di depan mata adik langsung ya. Di sini ya, lihat ya. Tidak ada sambungannya. 1, 2, kencang ini nggak bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sekarang coba kamu yang masukin. Yuk, masukin. Pukul 3 kali. Satu tangan aja. 1, pelan-pelan. 2, 3.
Lupa. Memang manusia tempatnya lupa, betul nggak? Maka kalau lupa harus saling mengingatkan. Lupa kalau kita belum berdoa. Lupa kalau kita belum minta pertolongan pada Allah. Coba kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah dengan kita memohon pertolongan Allah, Allah akan berikan keberhasilan. Yuk 3 kali pakai satu tangan saja. 1, 2, 3. Yang mantap ya, 3 kali. Santai saja. Santai ya, mulai ya. Yuk, yuk kenain. 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Sekarang pegang ini di dalam. Saling terkait satu sama lain. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh ya, ini. Tadi saya mau ngasih hadiah ya. Nah, ya ini ada uang berapa? 10.000 ya. Ayo diambil, masukkan tangannya. Ambil, iya, ambil uang yang di sana, keluarkan, tunjukkan ke kamera. 10.000 rupiah. Berarti memang rezeki kamu 1.000 rupiah, nggak apa-apa ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi singkat ya tentang peristiwa apa namanya? Isra Mi'raj ya. Teman-teman, selalu minta tolong pada Allah, maka iblis tidak akan mampu menggoda manusia. Ya, selain itu ikhlas dalam beramal. Yang kedua adalah teman-teman selalu melakukan amal soleh. Karena apa? Itu adalah kendaraan kita, buruk kita nanti di akhirat. Ketika hari penghisapan. Sholatnya baik, yang lainnya dianggap baik. Sholatnya buruk, yang lainnya dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Kakak minta maaf. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Udah selesai. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Jack Sparrow ya. Luar biasa ya. Anak-anak yang di rumah tadi nonton sulapnya enggak? Nonton ya, kelihatan ya kalau yang di sini terkaget-kaget. Coba Nares ini Nares. Apa tadi Nares perasaannya? Takut. Tapi bisa ya? Bisa. Tadi waktu belum baca bismillah tuh nggak bisa, tapi habis baca bismillah bisa. Jadi lebih percaya sama sulap apa sama bismillahnya? Bismillahnya ya. Tepuk tangan buat Nares yang udah berani masuk ke depannya. Nah, selamat tadi untuk anak-anak yang sudah dapat door prize, 6 anak tadi sudah dicat juga di room sama host, minta tolong untuk mengirimkan nomor HP aktif. Karena door prize-nya hadiahnya pulsa sebesar 50.000 ya. Bu Moni. Nanti yang menang bisa. Bu Moni, saya mau. Ya, untuk kelas 1, 2, 3 mungkin punya nomornya. Kalau yang kelas 4, 5, 6 bisa chat ke Pak Rido. Bu Moni. Oh, nomorku semua ya. Ya, berarti kelas 1 sampai kelas 6 nanti chat Bu Monik ya, nomor HP yang aktif. Nomor HP yang bisa dikirimi pulsa, oke? Nanti yang sudah mengirimkan, nanti akan kita kirimkan pulsa 50.000 untuk 6 orang yang tadi sudah hebat bisa menjawab pertanyaan. Walaupun sebenarnya yang lain juga bisa ya, cuman siapa cepat dia dapat. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita semua sudah mengikuti pengajian Isra Mi'raj dengan menyenangkan. Tapi ilmunya dapat ya. Yang paling kunci kita butuh kendaraan untuk sampai ke surga, yaitu salah satunya dengan sholat apa? 5
waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Oke, anak-anakku semua, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Sekali lagi, terima kasih untuk seluruh anak-anak dan ayah bunda yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Semangat, minggu depan sudah mulai. PTS ya, jangan lupa belajar di rumah dan jaga kesehatan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Monik. Makasih. Sekarang di sini. Oh, belum. Keluar ya, Bu. Monik.